Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat bakpia teflon ala Jogja. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan isian. Siapkan 400 gram kacang hijau tanpa kulit, dan sebelumnya kacang hijaunya ini sudah saya rendam selama 3 jam. Setelah itu kita kukus sampai empuk. Tujuan kacang hijau direndam selama 3 jam sebelum dikukus supaya pada saat mengukus waktunya tidak lama dan nanti kacang hijaunya cepat empuk ya teman-teman. Setelah sekitar 20 menit dikukus, ini kacang hijaunya sudah empuk. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Selanjutnya langsung kita haluskan menggunakan food chopper ataupun blender. Selain dihaluskan menggunakan food chopper ataupun blender, bisa dihaluskan secara manual ataupun ditumbuk ya teman-teman. Setelah dihaluskan, lalu masukkan ke dalam teflon ataupun panci. Lalu tambahkan 300 gram gula pasir setara dengan 21 sendok makan, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 saset santan instan setara dengan 65 ml, 1 saset kental manis putih setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan, 250 ml air. Selanjutnya masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai benar-benar tanak atau kalis. Nah, ini kacang hijaunya sudah benar-benar tanak atau kalis. Kemudian kita angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah isiannya dingin atau suhu ruang, supaya besarnya sama, saya takar menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau 7,5 ml, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 15 gram ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh isian selesai dibentuk. Setelah seluruh isian selesai dibentuk atau ditimbang seperti ini, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat adonan A. Siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 50 sendok makan, 100 gram gula halus setara dengan 7 sendok makan, 100 gram margarin setara dengan 7 sendok makan. Margarin bisa dimix dengan butter ataupun sesuai selera ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, masukkan 200 ml air, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Tujuan air dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, supaya kita tahu takaran air yang pas buat adonan kita, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 4 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian angkat lalu bulatkan, lalu pindahkan ke wadah bersih. Setelah itu tutup dan istirahatkan sekitar 15 menit supaya dia lebih elastis atau lentur. Selanjutnya kita buat adonan B. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 20 sendok makan, 130 gram margarin setara dengan 9 sendok makan. Lalu kita uleni sampai tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan baik dan bisa dipulung. Kemudian pindahkan ke wadah bersih. Lalu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Setelah itu istirahatkan sekitar 15 menit. Selanjutnya kita kembali ke adonan A. Setelah 15 menit, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah lebih lentur atau elastis. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 61 bagian
dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 15 gram. Setelah selesai dibagi, lalu bulatkan, masukkan ke dalam wadah. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan seperti ini wajib kita tutup supaya dia tidak kering, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita kembali ke adonan B. Setelah 15 menit, buka tutup adonan. Kemudian bagi adonan, bagi menjadi 61 bagian. Dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 5 gram ya teman-teman. Lalu kita bulatkan, masukkan ke dalam wadah. Setelah seluruh adonan B selesai dibulatkan seperti ini, lalu ini wajib juga kita tutup supaya dia tidak kering. Selanjutnya ambil satu adonan A, lalu pipihkan menggunakan jari atau telapak tangan. Setelah pipih, lalu letakkan di bagian tengah adonan B. Kemudian tutup sampai benar-benar rapat sambil dicubit-cubit. Kemudian pipihkan lagi, pipihkan secara perlahan supaya adonan B-nya tidak bocor ataupun tidak keluar ya teman-teman. Setelah adonannya pipih, lalu beri isian kacang hijau, taruh di bagian tengah. Kemudian tutup sampai benar-benar rapat sambil dicubit-cubit. Ini harus kita tutup sampai benar-benar rapat supaya nanti hasil bakpianya rapi dan cantik ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk dan diberi isian. Setelah seluruh adonan selesai diberi isian dan dibentuk seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang. Selanjutnya panaskan teflon menggunakan api kecil. Setelah teflonnya panas, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam teflon ataupun panci. Setelah itu tutup panci, lalu masak sekitar 5 menit menggunakan api kecil. Setelah sekitar 5 menit dimasak menggunakan api kecil, kemudian buka tutup panci. Nah, satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu kita balik. Setelah dibalik, tutup lagi pancinya, lanjut kita masak sekitar 5 menit. Setelah sekitar 10 menit dimasak menggunakan api kecil, ini kedua sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, ini tandanya sudah matang, kemudian angkat lalu masukkan ke dalam wadah. Ini wajib kita masak menggunakan api kecil supaya matangnya merata, tidak gampang gosong dan hasil bakpianya pun cantik ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Supaya hasil bakpianya cantik, warnanya cantik dan tidak gosong, pastikan menggunakan api kecil saat memanggang dan pada saat dipanggang harus rajin dibolak-balik ya teman-teman. Nah, ini dia bakpia teflon ala Jogjanya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 61 biji bakpia ya teman-teman. Dan untuk isiannya masih sisa sekitar 15 ya. Bakpia Jogja ini buatnya sangat mudah, hanya dibakar menggunakan teflon. Hasilnya sangat cantik, rasanya super duper mantul, kulitnya berlapis-lapis, super empuk, lembut banget, isiannya mantul, manisnya pas, gurih, tidak enek sama sekali. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Bakpia ini tahan sekitar 4 hari di suhu ruang di wadah tertutup atau wadah kedap udara dan tahan sekitar 10 hari di dalam chiller ataupun kulkas ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.